Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berfirman tadi di surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka orang tua itu karena punya tanggung jawab seperti ini, bukan hanya mendidik dirinya, tapi juga mendidik keluarganya agar mereka terselamat dari neraka. Maka pendidikan dari orang tua ini berefek juga, punya impact juga dalam Islam, bahwa dia itu punya hak yang sangat besar terhadap anak. Karena ayah terutama ya, itu dia mendidik, dia menyekolahkan, dia membesarkan, juga membiayai. Maka terkait tadi dengan pertanyaan, apakah harta anak itu juga harta orang tua juga? Jawabannya ya iya. Kenapa? Karena dia modal, mungkin dari orang tua juga kan. Kemudian dia bisa sekolah dari harta orang tua. Dia bisa memilih pekerjaan juga biasanya dipilihkan orang tua, dibantu orang tua. Ketika dia jauh kos-kosannya, biasanya bagaimanapun orang tua juga andil untuk memilihkan, untuk berhubungan, untuk menego, untuk membayar harganya dan seterusnya. Yang jelas orang tua pasti terlibat aja. Makanya kata Rasulullah SAW, anak itu sebenarnya min kasbihim, dari sebagian kasabnya orang tua. Jadi kasab orang tua itu bukan hanya berbentuk uang, rumahnya, sawahnya, tapi termasuk anak itu min kasbihim, sebagian dari kasabnya orang tua. Nah, oleh karena itu, kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang sahabat, seorang ayah membutuhkan hajat atas harta, dia sedang berkebutuhan, sedangkan anaknya mampu dan berkelebihan, maka ayah ini bertanya, ya Rasulullah, boleh nggak saya ngambil sebagian dari harta anak saya? Kata Rasulullah, kulu min amwalihim. Nggak apa-apa, ambil aja sebagian dari harta anak kamu. Jadi kenapa? Ya tadi itu, karena terikat bagaimanapun anak itu dengan kasabnya orang tua. Nah, tapi tentu saja ada beberapa hal yang menjadi syarat apakah orang tua itu boleh mengambil harta anaknya. Syarat yang pertama ya tadi itu, karena memang butuh. Jadi kalau anaknya berkelebihan, orang tuanya butuh, ambil aja, nggak apa-apa. Gimana nih kalau ngambil kemudian nggak izin, kemudian anaknya menuntut ke pengadilan, tuntutannya nggak laku. Dalam Islam secara syariat, tuntutan anak meminta harta kepada orang tuanya yang diambil tanpa izin, itu tuntutannya batal secara hukum. Nah, kenapa? Ya tadi karena orang tuanya lagi butuh, anaknya berkelebihan, nggak ngasih-ngasih, ya diambil aja, dan itu tidak perlu diwajibkan izin orang tua. Nah, itu dalam posisi syarat yang pertama ya. Jadi yang pertama itu posisinya anak itu berkelebihan, orang tua lagi butuh. Kemudian yang kedua, orang tua pun tahu bahwa anaknya itu tidak terlalu membutuhkan saat ini. Nah, beda misalnya begini ya, orang tua itu kalau sekarang misalnya kenaikan kelas atau tahun ajaran baru, kemudian anaknya juga banyak anaknya, kemudian membutuhkan untuk menyekolahkan, membutuhkan untuk SPP, membutuhkan untuk pakaian seragam dan seterusnya, maka sebaik-baiknya orang tua ini tidak mengambil harta anaknya, walaupun itu harta orang tua juga. Kemudian yang ketiga, orang tua mengambil itu bukan untuk pemborosan. Nah, jadi jangan sampai walaupun harta anak adalah harta orang tua juga, itu mengambilnya untuk pemborosan itu. Baju sudah ada, makan sudah cukup, rumah juga sudah oke, ya. Bahasanya itu imah geus pageuh, acuk geus weteuh, dahar geus sebeh gitu ya.
Jadi semua itu sudah komplit kok masih meminta. Berarti untuk pemborosan, untuk tabdzir, untuk berlebih-lebihan, dan ini sangat tercela dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang tabdzir, orang-orang yang boros, yang berlebih-lebihan, itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Nah, jadi tidak boleh orang tua itu mengambil harta anak dalam rangka pemborosan. Tapi tetap ya, secara hukum harta anak itu adalah harta orang tua juga yang bisa diambil, dan kalau mengambil tanpa izin sekalipun itu tidak boleh dituntut oleh anaknya. Tuntutan anaknya mengambil harta yang diambil oleh orang tuanya tanpa izin itu batal secara hukum. Nah, tetapi cara mengambilnya itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya tadi, memang orang tuanya karena butuh, anaknya berkelebihan. Kemudian yang kedua, mengambilnya itu tidak berbarengan dengan anaknya juga sangat membutuhkan. Yang ketiga, mengambilnya bukan untuk lifestyle, gaya hidup yang mewah, untuk pemborosan atau tabdzir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh